Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, marhaban ya Ramadan. Bapak Ibu wali murid MI Miftaul Khair 3 Purwosari yang kami hormati, beserta seluruh Bapak Ibu Dewan Guru dan jajaran, serta tak lupa kepada anak-anak sekalian, siswa-siswi atau murid MI Miftaul Khair 3 Purwosari Madrasah Berdikari yang kami cintai. Pertama, biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini, sampai saat ini Allah telah tetap melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa masuk di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat beserta seluruh keluarga. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu wali murid, anak-anak sekalian yang kami cintai, langsung saja di sini alhamdulillah pada tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tahun 2025 Masehi, ini kita MI Miftaul Khair 3 Purwosari bisa menyusun Mogarami. Ini adalah cita-cita saya pribadi dulu. Bismillah, kita bertahap. Ya, kalau tahun kemarin kita memiliki 3 modul. Oke. Modul 1 untuk kelas 1 dan kelas 2, modul 2 untuk 3-4, modul 3 untuk kelas 5-6. Dan keinginan kami itu bisa menyusun sendiri Bapak Ibu. Anak-anak sekalian bisa menyusun sendiri mulai dari modul 1 untuk kelas 1, modul 2 untuk kelas 2, modul 3 untuk kelas 3, modul 4 untuk kelas 4, modul 5 untuk kelas 5, dan modul 6 untuk kelas 6. Dan ini kami susun dari guru-guru sendiri, lain mungkin di lembaga yang lain langsung beli dari percetakan, tetapi kami menyusun sendiri dengan memperhatikan konten atau kemampuan anak. Ya, mulai dari kelas 1 tentunya akan berbeda dengan kelas 5 dan begitu seterusnya. Maka oleh karena itu kami guru-guru sepakat atau bertekad menyusun Mogarami ini. Ya, Mogarami alhamdulillah, Mogarami adalah singkatan dari modul dan giat Ramadan murid MI. Dan ini adalah untuk kalangan sendiri Bapak Ibu ya. Jadi untuk kalangan sendiri ini mungkin belum sempurna, tetapi butuh kritikan masukan yang membangun dari jenengan semua, khususnya kepada seluruh stakeholder Madrasah Ibtidaiyah Miftaul Khair 3 Purwosari Madrasah Berdikari, untuk memberikan masukan untuk ke depan Mogarami ini lebih baik lagi, dan tentunya akan membawa dampak manfaat bagi anak-anak khususnya dan bagi madrasah pada umumnya ya. Jadi itu Bapak Ibu, ini kami susun ya, perlu diketahui kami susun adalah dalam rangka memberikan motivasi tersendiri kepada anak ya. Kita tahu bahwa ibadah yang sesungguhnya itu adalah semata-mata dilakukan tulus ikhlas karena lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Tetapi kami memiliki maksud tujuan tersendiri karena anak-anak adalah masih, kalau Sayyidina Ali mengatakan anak-anak umurnya adalah di masa 7 tahun kedua. Jadi masanya perlu penekanan, perlu istilahnya kalau Sayyidina Ali mengatakan seperti tawanan, maka kita tekan anak-anak, kita beritahu mana hak dan batil sejak dini sehingga mereka menjadi pondasi ke depannya. Dan ini adalah sebagai motivasi saja Bapak Ibu, dan mudah-mudahan ini motivasi di kelas dasar ini sampai anak-anak nanti melanjutkan di SMP, di SMA, ini tetap terbawa kebiasaan baik ini. Karena kebiasaan itu karena terbiasa, maka menjadi budaya. Kalau budaya baik, alhamdulillah luar biasa. Jadi itu Bapak Ibu, maka ini semuanya tidak ada apa-apanya modul-modul ini tanpa adanya kerjasama dari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi butuh kerjasama yang pertama. Yang kedua, lakukan apa adanya, artinya jujur.
Nomor satu, mengerjakan ini, melakukan ini adalah harus jujur pada diri sendiri, pada orang lain, orang tua, pada guru. Yang utamanya adalah jujur pada diri sendiri, ya. Jadi apalah guna buku ini, kami susah payah menyusun buku ini kalau tidak ada kerjasama dan tidak ada kejujuran di antara kita. Jadi itu Bapak Ibu, ya, kita akan menyimak bagaimana tentang panduan buku Ramadan. Dan ini tentunya kalau yang kelas atas insya Allah sudah paham. Oleh karena itu yang kelas bawah atau kelas 1 yang baru masuk mohon disimak dengan baik-baik biar nanti paham semuanya. Jadi itu, terima kasih Bapak Ibu, langsung saja kita akan melihat tutorialnya. Baik Bapak Ibu, wali murid serta anak-anakku sekalian yang sangat kami banggakan, langsung saja pada laporan kegiatan selama bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya ibadah yang paling baik adalah dilakukan dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala atau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, buku ini adalah sebagai penyemangat bagi murid-murid, ya, selama bulan Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan ibadah. Maka buku ini kami susun, salah satu tujuannya adalah sebagai penyemangat untuk anak-anakku sekalian. Oleh karena itu yang pertama kita langsung saja tentang laporan sholat Jum'ah selama bulan Ramadan, ya. Ini ada di kelas 3, 4, 5, 6. Kelas 1 belum ada, ya, karena mungkin kelas 1 literasi masih dalam rangka belajar, ya, seperti itu. Maka sudah jelas di sini laporan selama kegiatan bulan Ramadan. Laporan Jumat ini khusus untuk laki-laki, ya. Kita tulis harinya apa, hari Jumat yang jelas, tanggal berapa, nama masjidnya siapa, terus kemudian nama khotib dan nama imamnya siapa, kemudian apa yang menjadi tema pada waktu itu. Anak-anak biar nulis sendiri dengan tulisan anak-anak, jadi mereka biar mandiri, nggih, Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu, nggih. Sudah jelas, yang lain khusus untuk murid laki-laki saja. Kita lanjutkan laporan kegiatan yang kedua, ya. Laporan yang kedua ini adalah tentang laporan puasa dan sholat fardu selama bulan suci Ramadan, okay. Di sini ada kolom puasa, terus kemudian ada kolom sholat. Sholat itu meliputi apa saja? Ada sholat subuh, duha, ini dalam rangka belajar anak-anak. Kemudian ada sholat duhur, ada sholat asar, maghrib, dan isya, ya. Umpamanya di puasa ini bisa ditulis oleh anak dan ditulis oleh Bapak Ibu wali murid, ya. Yang terpenting nanti di sini kita beri tanda tangan orang tua, ya. Di sini umpamanya puasa penuh, maka kita tulis dengan PP seperti itu. Kemudian sholatnya bagaimana? Kalau sholat ini sudah ada petunjuknya di bawah. Kalau J berjamaah, kalau M munfarid, kalau tidak melaksanakan sholat itu kita silang. Ini butuh kejujuran dari anak-anak dan wali murid sekalian, ya. Jadi seperti itu. Insya Allah sudah paham, ya. Kalau tidak puasa karena apa? Di sini ada keterangannya, ya. Sakit, kemudian karena haid, kemudian begitu seterusnya, ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan pada yang kedua, pada yang ketiga yang selanjutnya, yaitu tentang laporan sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini yaitu ibadah sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan, okay. Tempatnya apa? Musola atau masjid apa, nama imamnya siapa. Kemudian di sini ini menghindari penumpukan, dan biasanya pengalaman itu anak-anak tidak sholat, kemudian baru sholat terakhir mereka sholat, ketika baru salam itu mereka berebut ke depan menemui imam. Lah, untuk ini kita beri kebijakan, lebih baik yang pa'araf di sini adalah orang tua saja. Dari orang tua lakukan dengan jujur, kalau anaknya terawih ya terawih, kalau tidak ya tidak. Di sini sudah jelas,
pada kolom di sini diisikan apa tarawih di masjid, musola apa di rumah, oke. Jadi seperti itu. Lanjut pada pengajian atau tausiah atau kultum. Sumbernya dari mana? Ini sudah ada di sini. Apa dari TV, radio, masjid, musola, dan sebutkan. Sekarang ada lebih canggih lagi dengan adanya YouTube umpamanya. Ya, sumbernya dari apa? Mereka belajar mendapatkan ini dari apa dan begitu seterusnya. Nama penceramahnya siapa? Terus kemudian tema ceramahnya apa? Baru orang tua memberikan tanda tangan atau paraf. Insya Allah sudah dimengerti Bapak Ibu. Ini untuk laporan tadarus. Ini tadarus bagi yang sudah Al-Quran. Kalau belum Al-Quran lebih baik tetap melanjutkan metode. Okay. Suratnya apa atau halaman berapa kalau metode, kemudian mama pembimbingnya siapa kalau orang tua, kalau ustazah kemudian diberikan tanda tangan. Ini yang selanjutnya Bapak Ibu, ini hal yang baru, yaitu tentang kegiatan pembiasan baik selama bulan Ramadan. Seperti kami sampaikan bahwa syahrul ibadah atau bulan Ramadan adalah salah satunya adalah bulan ibadah, maka di sini tanggal 1 berarti Sabtu kemarin itu pukul berapa, terus kemudian pembiasan baik anak-anak yang dilakukan apa, umpamanya membantu mama atau ibu menyiapkan sahur, membantu mencuci piring, membantu menyapu. Jadi pembiasan baik di rumah itu juga kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi parafnya orang tua apa, jangan sampai kalau dia atau anak kita tidak melakukan kegiatan baik, ya harus dikosongi saja. Ini adalah dalam bentuk mereka melakukan pembiasaan baik yang ada di rumah atau di lingkungan. Terus materi hafalan doa, insya Allah ini Bapak Ibu guru di sekolahan akan menguji anak-anak kita semuanya. Ini doanya apa? Ini setiap kelas tidak sama Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan materi atau kemampuan yang dimiliki oleh anak, ya. Tanggal ujiannya berapa, nama penguji, bisa minta uji ke ustadz-ustazah di TPG atau madinnya, tapi kami juga akan membimbing di sekolah atau di madrasah. Kemudian laporan pelaksanaan zakat fitrah. Anak-anak melaksanakan zakat fitrah di mana? Zakat fitrah ini lebih baik menggunakan makanan pokok, maka di sini ada disarankan beras, Bapak Ibu. Dikeluarkannya tanggal berapa, diserahkan kepada siapa. Kalau ke madrasah tanda tangan penerima, kalau madrasah penerima. Masalah zakat, alhamdulillah kita MI Miftahul Khair 3 Purwosari sudah mendapatkan izin untuk menjadi amil zakat. Jadi kalau sudah diserahkan, insya Allah sudah sah. Beda halnya dengan yang belum memiliki izin. Kami sudah mengantongi izin dari Basnas, ya. Terus kemudian selanjutnya Bapak Ibu, laporan pelaksanaan sholat Idul Fitri di mana? Di masjid kah? Lebih baik kalau kita semuanya ya di masjid kan gitu. Imamnya siapa, khotibnya siapa, kemudian khutbahnya tentang apa, kemudian memberikan tanda tangan orang tua. Terus selanjutnya adalah tentang laporan kunjungan halal bihalal ke rumah atau ustadz-ustadzah. Bapak Ibu, ini kita lakukan tidak hanya kepada guru di madrasah, karena insya Allah rumahnya jauh-jauh, maka oleh sebab itu anak-anak lebih baik diarahkan. Kalau memang ada Bapak Ibu guru madrasah atau MI yang dekat, monggo. Kalau tidak ada, kiai atau ustadz di kampungnya, ya, biar mereka itu ada belajar bersosialisasi, bagaimana adab bertamu, bagaimana adab ada di rumah, terutama pada guru, ya, biar tidak mereka sibuk dengan HP-nya saja. Maka kami di sini laporan kegiatan kunjungan halal bihalal dengan ustadz-ustadzanya, diutamakan yang dekat. Jadi itu Bapak Ibu tujuan dan maksud kami mengadakan laporan kegiatan ini. Tidak harus ke guru madrasah, apalagi umpamanya rumah dari guru MI ini jauh-jauh. Terus selanjutnya di sini pernyataan murid. Ini kita belajari anak kita mulai dari dini, sejak dini, itu adalah membuat pernyataan. Pernyataan ini adalah
telah melaksanakan semua kegiatan itu dengan jujur, kejujuran di sini. Maka butuh di sini adalah komitmen dan kejujuran dari anak-anak, ya. Kemudian anak-anak memberikan nama sendiri, kemudian tanda tangannya di sini, baru kemudian wali muridnya mengetahui bahwa anak saya ini sudah melakukan semuanya dengan jujur, dengan apa adanya. Jadi seperti itu, jangan sampai dibuat-buat. Ini adalah ada istilah, kalau kita berbohong satu kali maka akan ditutupi dengan 1000 kebohongan. Jadi ini adalah kejujuran dalam mengisi kegiatan Ramadan ini. Ini terakhir, ini adalah Bapak Ibu wali kelas yang akan menilai. Maka dari sinilah kita bisa menilai, mengukur diri kita. Kalau kita kembalikan ke awal, semuanya adalah Allah yang menilai, tetapi ini adalah sebagai motivasi bagi kita, bagi anak-anak kita, khususnya MI Miftahul Khair 3 Purwosari Madrasah Berdikari. Jadi itu Bapak Ibu tentang laporan giat Ramadan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi Bapak Ibu video tutorial tentang petunjuk pemakaian Mogharami ini, ya. Bismillah, buku tutorial singkat ini, ya, ini bisa kita pahami semuanya sehingga maksud dan tujuan penyusunan Mogharami ini dapat tercapai. Demikian Bapak Ibu, akhirnya di bulan penuh barokah ini, bulan penuh ampunan ini, bulan yang semua insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa bersama. Bismillah, kita dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan tahun depannya lagi, dan begitu seterusnya, dalam keadaan sehat walafiat beserta seluruh keluarga, diberikan keluasan rezeki halal barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar hanya milik Allah. Oleh karena itu, khilaf salah saya mohon maaf. Bismillah, membawa manfaat bagi anak-anak kita pada khususnya dan bagi seluruh stakeholder dan madrasah pada umumnya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.